lillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Ada berkiram para alim, para kiai, para ustaz yang saya hormati, juga seluruh anggota sahnya. Sholawat arido yang kula hormati khusus Saiful Hajat, Bapak Solihin Jakwar, Haji Solihin Jakwarki, dan yang paling kula harapkan, yang kula harapkan menika generasi kula Ustaz Tarmidi. Dia adalah seorang penganut sholawat yang sudah berbaikat untuk pengisian dan telah puasa 41 hari. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semakin dewasa dalam bersolawat, semakin dewasa dalam kiprahnya meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau bukan kita yang meneruskan, siapa lagi? Puji syukur tentang Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng ngadai maos kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mugia kula lan panjenengan sami kelawan syukur menika tansah pinaringan tambahan nikmat ingkang barokah, nggih. Kesehatan ingkang barokah, umur barokah, rezeki barokah, lan jodoh ingkang barokah, jodoh sing tukaran bae lan wadon tukaran benjile temen nggih. Jodoh sing barokah. Tapi seluruh barokah itu anak. Salawat bisalam monggo sareng-sareng ngadai maos kangge junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami astu ngajeng-ngajeng syafaatipun ingin apa mergo katae masalah urip teng alam dunia. Kayak ulama mandege masalah, ya Allah. Nanti setua saya ini masih banyak masalah. Tapi kita benar, ya. Wa qaulu kal haq, apa yang Allah katakan itu benar. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku dadane buwari menungso kuwi selalu dalam kesulitan, nyata benar. Karena itu marilah kita dalam hidup ini mencari tali yang kuat. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu di mana adanya? Di Quran dan di lambang NU. Terus adanya di situ. Nah, kemudian dari situlah kemudian kita berkeinginan sekali menjadi orang yang bisa istiqomah dengan syariat, dan insya Allah nantinya bisa kembali kepada yang punya hak milik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kabeh kuwi bakal balik wonten ngarsa dalem Allah taala. Mula ora susah gelisah, gundah gulana dene kula panjenengan gadhe dunya. Kula nek mobil ilang berusaha alhamdulillah. Motor hilang berucap alhamdulillah. Karena semua apa yang kita miliki akan dimusnahkan dalam bentuk rusak maupun kehilangan. Tapi ini ilmu dhuwur, ilmu tinggi, ilmunya wong ahli abdan syakura. Ono abdan syakura, ono abdan syakira. Abdan syakura kaya Nabi Nuh. Nuh dalam Gusti gawe kapal, nggih, teng gunung, yang nggih. Enggak berpikir kalau tidak akan dikatakan anta masnun, engkau itu orang gila Nuh, mosok gawe perahu yang dhuwure gunung. Pantasnya gawe perahu kan ning pinggire laut. Begitu rampung jorokaken bening laut. Dhuwure gunung. Bagaimana orang enggak mengatakan itu orang gila? Nauzubillah min dzalik. Tapi karena ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah, maka semua yang dikatakan Allah itu kan hak. Dan air hingga melebihi apa? Paling tinggi-tingginya gunung yang ada di sekitar situ. Itulah kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam segala firman. Kemudian singkat saja, kali ini waktunya sudah hampir jam 6, ya. 2 jam lagi. Ya. Singkat mawon ya. Sejarah
banyak yang kirim japri ke saya, Pak Yai, saya minta sanad tentang sejarah panjenengan menerima apa ini amalan sholawat agar lebih yakin. Nanti kemudian amalan dan ijazah sekalian. Ceritanya seperti ini. Jadi Romo Kiai Haji Khalil Bakalan itu kan kita kenal dengan seorang yang alim alamah, atau kita sebut dengan Mbah Khalil Waliullah. Beliau adalah santrinya atau murid dari Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani, yang waktu itu Mbah Kiai Nawawi sudah berada di tanah Arab, dan kemudian Mbah Khalil belajar ke sana ke tanah Arab. Sejarah kisah tentang Mbah Khalil silahkan dibaca, dibuka YouTube banyak. Mbah Khalil dengan keprihatinannya, dia itu makanya kulit semangka. Sementara kita di sini semangka kulitnya dibuang, ya kan? Di sana dimakan oleh Mbah Khalil. Jadi di situ menggambarkan ittiba buat kita untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Cari perhatian Allah. Cari perhatian Allah. Saya dulu ketika naksir seorang perempuan yang bernama Mas Roro, saya bikin pola agar menjadi perhatian bagi dia. Apa polanya? Kreativitas saya tunjukkan. Wah, koyo pinter-pinter DWKS ini. Ya. Itu saya tunjukkan kepada beliau. Alhamdulillah menarik perhatian dia, sehingga ketika dia tertarik dengan saya, barulah saya yang ngomong, Mbak Mas Roro, I love you. Pantes. I love you too. Dengan mengatakan ana uhibbu ilallah, aku cinta kepada Allah, mana buktinya? Nah, praktis saja lah. Pragmatis kita itu ngomong. Di sini pentingnya ngaji. Ya, kata ilmu yang kita miliki itu hanya merupakan ilmu-ilmu yang merupakan terjemahan saja. Tapi tidak ada penafsiran dari hasil pikir. Ya, beda loh ya. Dengan bahasa terjemahan kan. Terjemahan itu kan arti dari makna hak, makna ya terjemahan. Tetapi ada terjemahan dari orang lain, itu kan pikiran orang. Tetapi terjemahan dari kita, dari zikirnya kita. Maka zikir itu penting untuk mendapatkan ilmu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan nama ilmu hakikat. Oke, tidak semudah itu. Saya yakin beberapa orang kiai di Pekalongan, kiai sepuh, ya, atau Kiai Muhyi almarhum, Kiai Jazuli almarhum, ini yang akrab dengan saya. Kemudian Kiai Mas Hadi, Ali Mas Hadi almarhum, Kiai Mustafa Bakri, itu ketua Suriah atau ulama di Pekalongan, datang ke tempat saya masih muda waktu itu, masih muda. Kami ikut dalam kelompok Jamiah Ahli Thorekoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah dengan Habib Lutfi, dan sayalah yang diutus oleh Habib Lutfi untuk mendirikan Jamiah Syu'biyah di kota Pekalongan dan menyampaikannya kepada Muhtamar di Wonosobo. Kemudian dibentuk Jamiah Syu'biyah di tingkat kabupaten. Lalu Jamiah Syu'biyah diperintahkan oleh beliau atas saran dari beberapa kiai yang lain kepada Lutfi, dibentuk Jamiah Sa'afiyah di tingkat kecamatan. Itu sudah berjalan. Bahkan terakhir saya mau pindah ke Tegal, saya diminta Gus Bukhari, Ripun Mbah, iki lho para habaib kuwi kan wiridane kan nganggone alawiyah, Thorekoh alawiyah. Karepe karepku Gus, kuwi kepiye carane ben Thorekoh alawiyah menyatu dengan Jatman, Jamiah Ahli Thorekoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Lutfi. Itu sebanyak 76 hizib sudah dikuasai Lutfi. Tapi spesifikasinya adalah Tijani. Itu mengamalkan hizib Tijani. Sedangkan saya mengamalkannya ini sholawat Miftahul Hijab. Dan saya juga mengamalkan Thorekoh Qadir Subandiyah
langsung yang ngisi Abah Hanom. Dan juga saya mengamalkan Asmaul Husna dari Kiai Rahman Lumajang Jawa Timur. Singkat praktis, kiai-kiai itu tanya kepada saya, Gus Bukhari nggih pripun Kiai? Aku nyawa-nyawa jenengan kok kayane paham ning motor kok. Ah, kiai ini niku salah ngendikan. Wali kiai sing paham jenengan, kula sing udah belajar kali panjenengan. Ora. Aku tak sawang-sawang jenengan kok paham tentang toriko. Saya juga heran. Kenapa? Saya masih muda ya, seusia jenengan berarti masih muda. Di bawah 40 lah. Kok dikatakan sudah paham? Padahal dia sudah di atas 60 tahun. Nah, pemahaman kata saya tanyakan, kok Kiai sakit ngendikan nek kula niku paham toriko saking pundi? Napa jawabane? Kula ningali berita, kula mirakan berita sing padha sami tidak tengene panjenengan nyuwun sabab niku informasi kula tampi keturutan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang istighfar sendiri astagfirullahaladzim. Kiai standare kok kuwi. Nggih. Dados menika Pak Bukhari tamune kata, ya Allah ya Rabbi, kula langsung istighfar mali Allah Akbar. Ngapunten Kiai, boten wonten kula niku mau sholawat niki leres lillahi ta'ala karena Allah. Kula namung nyuwun napa jare Kiai Setunggal. Gusti kula nyuwun rahmatipun panjenengan boten niki nggih. Kula nyuwun ridhonipun panjenengan. Kula nyuwun ilmu dhahir lan batinipun panjenengan. Lan kula nyuwun dipun tedahaken ilmu perkawis siri. Jadi kalau sudah bilang rahmat, ini sudah segala-galanya. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Jangan terberdaya dengan nafsu setannya. Bahwa dia akan masuk surga dengan sholatnya, dengan puasanya, belum tentu. Saya tahu sholatnya jenengan seperti apa, saya tahu. Mungkin kalau 100 kali sholat, mungkinnya khusus hanya 1 kali. Itu pun belum tentu. Allahumma lantas jalan. Subhanallah memang. Berbicara hakikat itu gak gampang, susah. Lalu banyaknya kesalahan yang kita hadapi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bersimpuh? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Serahkan diri hanya kepada Allah lah kami berlindung. Nah, akan tetapi di dalam kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah segala doa-doa kita, hajat kita, ingat apa kata Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wong kang padha iman takwa sira maring Gusti Allah. Wabtahu ilaihil wasilata. Dan carilah wasilah. Wasilah itu apa? Jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya enggak jenengan ini jalan yang menuju kepada Allah? Dengan belajar agama dari siapa? Sampainya kepada Sayyidina Ali, kepada Rasulullah, dari malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk jamaah yang hadir ini yang mengamalkan sholawat, bersyukurlah kepada Allah. Jenengan sudah saya katakan, insya Allah amaliyahnya itu sudah wasilah, wal fadilah. Wasilah yang banyak fadilahnya, banyak manfaatnya. Kenapa tidak? Romo Kiai Haji Khalil Bangkalan itu dulu kedatangan seorang murid yang bernama Mbah Sudeti. Sudeti. Datang belajar di sana Mbah Mahmuri, atau orang mengatakan Syekh Mahmuri karena sudah menguasai ilmu di daerah Arab. Ya, dan menguasai dan hebat juga dikatakan Syekh karena ilmu laduninya itu bisa digunakan untuk menguasai ilmu-ilmu para syekh yang ada di Arab. Kalau Mbah Khaliluddin memang belajar di Arab, bertemu dengan Mbah Kenawawi Bantani, Al-Bantani dari Banten. Wah, ini orang-orang kelas berat, orang kelas bergengsi sekali dalam amal ibadahnya ya. Luar biasa. Ini dan silsilahnya terus Al-Bantani itu merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin. Ya sampainya kepada
Sunan Syarif Hidayatullah. Udah otomatis sampai kepada Rasulullah. Lambah Khalil sinau bab toreko, sinau bab fikih, sinau bab akidah akhlak itu kepada Mbah Kyai Nawaya Batang. Kemudian saya niku Mahmuri niku sinau kali Mbah Khalil. Yang disinau ini yang macam-macam ilmu, utamanya dengan beliau adalah fikih dan ilmu toreko yang paling utama. Lalu Mbah Mahmuri mengatakan kepada Mbah Kyai Khalil, Mbah, kula niku mempelajari ilmu toreko. Jadi Mbah, aku ya paham, aku ngerti, kowe wis menguasai apa sing Mbah kuasai. Mbah Khalil menguasai 76 hizib, dikuasai, diamalkan. Tidak dikuasai toh, diamalkan. Bayangkan kapan mangane, ya, kapan turu kulon kalau bojone. Kadang-kadang saya mikir tuh, saya kelingan sebelum saya mengamalkan sholat kan sudah Asmaul Husna, yang ya Hayu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Waqiyu, ya Waqiyu, ya Waqiyu, ya Habib, ya Nasir, ya Waqiyu, ya Allah, ya Hu, ya Allah, ya Hu, ya Allah. Sudah masalah itu dulu. Ya, Abdul Tarmidi sudah selesai ya. 33 jurus, 10 jurus, 2 jurus mati. Dan tuh belum lagi yang amalan hikmah dari Asmaul Husna, kemudian amal hikmah sendiri termasuk hizib-hizib. Dikasih kiai ini hizib Bukhari, kasih kiai Yunus hizib Kofi, dikasih lagi ke kiai Hasan Bisri hizib Kofi lagi, dikasih lagi hizib Adom, hizib Nasor, masya Allah. Ya. Alhamdulillah saya jadi kok kayak kurang harmonis ya saya dalam keluarga dengan istri jauh. Saat istri manggil-manggil mas, sekolah di wiridan. Kadang-kadang orang tegel, saya memandangnya gak tegel. Padahal jari Kanjeng Nabi, rahmatan lil alamin harus dilakukan oleh masing-masing dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian singkat ceritanya, lalu Mbah Mahmuri diperintah untuk menggali, mempelajari ilmu-ilmu kadigdayan, ilmu tarekoh yang ada di Tegal. Karena menurut Kyai Khalil bahwa di Tegal itu gudangnya ilmu, jangan main-main. Semua ilmu yang ada di Indonesia semuanya ada. Bahkan seperti dikatakan ta'allamu sihra wala ta'malu bih. Tuntut ilmu sihir tapi jangan diamalkan. Di Tegal tuh banyak ilmu sihir. Jadi lebih Banten tapi pikir Tegal ini. Ilmu yang di Banten ada di Tegal. Ya, ilmu yang ada di Banyuwangi ada di Tegal. Ada di Kroya Tegal. Pekalongan apalagi. Kota santri tapi ilmu kadigdayan. Kabeh ada Tegal semuanya. Jadi Tegal itu hebat. Makanya kalau muncul orang-orang yang hebat itu dari Tegal luar biasa. Tapi luar biasa. Nah kemudian pada saat Mbah Mahmuri itu diperintah untuk menggali ilmu-ilmu di daerah Tegal dan kemudian menguasai dan mengamalkannya, saat itu juga di Mbah Khalil itu ada seorang santri yang merupakan pembantu atau khotim yang bernama Sudadin Nur. Itu orang Tegal. Bayangkan tahun sekian ya, tahun di bawah tahun 90-an di bawah tahun 900-an ya, itu sudah melanglang buana sampai ke Madura. Siapa? Sudadin Nur. Subhanallah. Nah kemudian Mbah Khalil ngendikan Sudadi simbah wis paham wis kono bali Tegal dampingi kae Kyai Makmuri. Kyai Makmuri dampingi. Ya. Nah, setelah itu pulang ke Tegal mendampingi Makmuri, kemudian Makmuri setelah menguasai ini kembali ke Bangkalan lagi dan ngendikan karo Mbah Khalil, Mbah kula sampun sedaya nyerap ilmu teng Tegal. Wonten sekian puluh amalan teng Tegal pun kula kuasai dan kula amalaken. Lajeng kula tangglet Mbah,
kinten-kinten enten boten Mbah. Ilmu sing sak ndhuwure ilmune sing kula amalkan saking Tegal kali sing panjenengan. Apa jawabe Mbah Khalil? Ana Gus. Ana. Syaratnya napa Mbah? Syaratnya gampang siji. Ikhlas mari Gusti Allah. Wis lelakono sing ikhlas. Gampangane mangan turu ngadeg tangi butuh ikhlas karena Allah Ta'ala. Pasrah all time ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia pulang ke Tegal, dari Tegal bermukim, maka turunlah ilmu yang namanya ilmu Miftahul Hijib. Nah kemudian 100 hari setelah dia menerima ilmu itu, dia menguasai, mengamalkan dan melaporkan juga kepada Mbah Khalil. Mbah Khalil juga sudah mengerti bahwa akan ada ilmu itu, karena ilmu itu diturunkan oleh Allah kepada Malaikat Jibril dan diberikan kepada Mbah Makmudin. Nah ternyata Pak Sudadi Nur ini juga mendapatkan mimpi berjumpa dengan Malaikat Jibril dan ijazah sama dengan seperti ijazah yang diberikan kepada Mbah Makmur itu sama. Nah ini ijazah yang seperti ini itu namanya ijazah Bastotun Nafsul Haibah yang diberikan khusus kepada orang tertentu dan orang itu berhak untuk mengijazahi. Nah, setelah itu barulah jadi mengamalkan keduanya dapat persetujuan dari Mbah Khalil, sebarkan di antara muridnya, di antara santrinya Mbah Sudadi Nur. Itu yang pertama saya tahu adalah Mbah Kiai Abdul Khair yang tinggal di daerah Cijantung. Kebanyakan santri pengikut jamaahnya adalah orang-orang Kopassus. Kemudian yang kedua itu ada Mbah Karmain. Mbah Karmain itu tinggal di Kebayoran Lama, sudah almarhum dua-duanya. Dan yang ketiga Mas Bedowi mengatakan Ben Hur namanya Zainuddin Ben Hur. Nah, itu juga sudah meninggal, sudah tidak ada. Dan yang keempat, saya termasuk ijazah yang paling akhir. Kata saya jenengan ki boten iki Sudadi Mas, paling boten. Dan saya mengamalkan sholawat itu setelah saya lang-lang buana belajar ilmu-ilmu yang kemudian saya menjadi resah, kok seperti ini ya, bagaimana saya kerja, bagaimana saya harus bergaul dengan istri, apakah mereka tidak tersiksa, bagaimana pekerjaan apakah tidak terlantar. Lalu Allah SWT tunjukkan saya ilmu itu dengan cara menjodohkan saya ya dengan Mbak Masruroh yang sekarang jadi istri saya. Ternyata bapaknya juga muridnya Sudadi, cuma belum dibaiat untuk mengisi. Tegal itu ada Kiai Saroni, bahkan Kiai Said Giren itu juga dekat dengan Sudadi, bahkan ilmunya tinggi Sudadi karena cerita sama saya. Gus Bukhari nggih Kiai, waktu kuwi aku ya boyo kelaran gue obah bela itu Sudadi guys, cerita sama saya langsung, saya dari sumbernya langsung bela. Terus dobati nih wong pinter nih mau obat Allah kasih mempat. Akhirnya Mbah Said mengadakan manakiban di pondoknya. Dan manakiban kita ada kembangnya, ada air taruh di kembang. Nah saya itulah kemudian Sudadi tahu bahwa di tengah-tengah kisah lagi berdoa itu Mbak lihat ada sinar saya masuk dari atas, masuk ke dalam pergelet yang ada bunganya. Tanpa pamit kepada kisah yang mimpin doa yang belum selesai, diambil tuh, kemudian diminum sama Sudadi. Apa jawabannya? Ya, seketika pinggang sembuh di sebelahku. Kisah ngomong, jadi belum saya rampung dong, kamu mesti cukup. Iya Mbak, iya Kiai. Jadi kan orang sing weruh aku roh batas mudun, betakimu. Wah, itu tadi. Ilmu sirinya tajam luar biasa. Pernah suatu ketika Mas Bedowi, mungkin Mas Bedowi puasa betul ya, Mas Mbak Kohar Masan. Tapi itu deh ya, saya silaturahmi menjadi. Saya duduk
di depannya beliau, dia di posisi wajah 2. Selalu diminta Gus Bukhari jagongnya nih kalau kayak ini. Saya selalu diminta itu duduk jajar dengan dia. Saya juga heran karena pantas ya. Saya nggak tega tapi disuruh jajar. Nah saya diomongin, kontennya kalau saya Gus Bukhari, dia bukan gay. Nah kalau nama sholat kagoro, berarti matanya si picak. Berarti matanya si picak. Bisa nih gay. Ya bisa. Orang bisa bro, barang-barang sing aneh, berarti si picak. Alias artinya ya si picak dulu terbuka. Lah enten apa gay? Lah kon kan kancane akeh ana 5. Boten kok yang tekan. Wis sing ngarepe lawan. Sinten kiai? Lha kowe macane kon kowe 5 kowe. Saya mengamalkan izin assalamualaikum ya Nabiullah Khidir wa Ilyas Assalamualaikum ya Allah ya Ghafar ya sampai akhir. Itu saya kodamnya tidak jadi ada 5 kodam macam saya. Pantesan Dewi Landa kalau masuk orang tak perlu kami Bukhari, jangan kenapa takut kamu? Bukhari punya harimau pantes. Simpe kodo wedi. Ya ini, oke. Ini langsung dari Ustaz. Nah kemudian pada teman-teman sekalian bahwa saya itu termasuk bontote isudadi di dalam hal apa namanya pembaiatan sebagai orang yang bisa membaiat mengisi pada orang lain. Dan alhamdulillah itu saya berpikir langsung lakon kula napa Mbah Kiai ya jenengan puasa 40 dino saya puasa Mas 40 dino saya waktu bujang malah tau lemu gering terus puasa terus soalnya bulan puasa ya juga lah gue mangan makan ya emang di Jakarta itu sambil kerja sambil kuliah di Jakarta saya. Nah kemudian setelah saya menikah saya ketemu dengan Bapak Sitobihin, putranya Mbah Kiai Suud, dan itu masih turunan dengan Syekh Abdurrahman Abdurrahim Suro, yang makamnya di makam Suro. Mempersilakan ziarah ke sana. Makam Suro, jadi istri saya jalurnya ke sana. Sedangkan saya dari Ibu Haja Syarifah, anaknya Mbah Haji Musonef, hasil anaknya Mbah Haji Abdurrahman, itu sepupu dengan Mbah Abbas dari Bunda. Jadi masih ada mampu kiai lah ya. Mudah-mudahan masih kiai mampu. Amin. Masih ada silsilahnya. Mampu kiai aja kiai mampu. Ini kalau kita melihat pada nasab secara pribadi maupun nasab dari segi keilmuan. Nah, kemudian dari amalan Miftahul Hijib, kemudian orang banyak menyebutkan ilmu sholawat. Kenapa? Karena totalitasnya yang paling banyak dibacakan adalah sholawat. Sholawat tidak boleh berubah. Yang bisa berubah ya latifnya. Jadi misalnya dengan wajib mengamalkan misalnya 100, ya kan? Wajib mengamalkan 100. Duhur, asal, maghrib, isya, subuh 100. Karena kerja dengan merangkum, mengkodok yang duhur nggak bisa kulo kiai wiridan ya orang apa. Agama gue enak. Asal baru sakit kayak orang maghrib sih orang bisa. Asal orang bisa kabeh bisa sakit. Maka isya wirid untuk duhur asar maghrib isya. Berarti kan 400. Sholawatnya wajib 400. Ya latif cukup 100 baik. Tuh, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jangan kamu jadikan agama itu bersulit. Ya. Untuk apa kita punya amalan tapi istri terbengkalai, istri jenderal dan rambut kayak kocan. Kenapa? Padahal kalau dimain-main, wiridan baik. Memang bapaknya kalau wiridan baik, perempuan juga butuh kebahagiaan kasih sayang dari seorang suami. Marilah adinu wal aklu la dina liman la akhlala. Dan insya Allah orang yang mengamalkan sholawat harusnya 1 lebih prakarsa. Prakarsa apanya? Memberikan contoh kepada keluarga yang baik, diakui oleh istri sebagai suami yang baik. Jangan tanya kepada istrinya, Mas Amin, Bu, dalam apa sih Mas Amin? Ya, menurut jenengan keberadaan saya di hati panjenengan ada berapa persen?
100% mas, akhirnya kan mengurangi kurang 40% di hati-hati ke Kurang ganteng. 50% berarti bisa ngambek ya Om Adun. Tanyakan kalau bisa suami di hati istri ya 100%. Itu kalau bisa tanyakan. Aja menang dia kehadiran Ali Jalo Qawamuna ala Nisa, kehadiran Maulana Benang dulu terus ya. Terus gagahan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan itulah kemudian oleh bapak mertua saya dijasai, kemudian saya puasa. Setelah puasa, saya diantar menghadap kepada beliau untuk diisi. Saya itulah, dari itu kok sama saya kok memandangnya beda, eman banget. Langsung ketok apa? Ketok aku gini. Gus Bukhari, kowe kon menene aja suwe-suwe ya. Paling ora sebulan pisan kon menene mari ini. Di Jakarta, Tegal, tiap bulan saya bis 2000 ya kan. Kalau takut saya kan dari Bekasi Tegal berapa 2000 naik biasa ketemu preman di Pulau Gadung biasa bulan juga 2000 dulu tiketnya kan 4000 dekat jalan bisa 2000 itu saya tiap bulan saya pulang selalu saya belajar dengan beliau. Jadi ternyata sering berjumpa dengan guru, banyak juga ridho Allah diturunkan, dimudahkan pemahamannya segala hikmah. Karena Allah mengatakan, wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberi oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan setelah itu kemudian saya juga saya kira ilmu tidak cukup ini karena saya belum tahu pemahaman tentang masalah sholawat. Saya lari ke daerah Kudus, saya ketemu Mbah Kiai Haji Raden Masruhin, itu keturunan Sunan Kudus. Nah di sana saya diberi ijazah dan dimasukkan izin yang namanya jisim, ilmu jisim dimasukkan ke dalam badan. Ada 12 yang dimasukkan ke badan saya, dan itu tidak hilang walaupun saya berbuat maksiat. Saya nyolong pun ilmu gak hilang. Kata beliau, hakullah hakul adam. Sampai kapan ibadah tetap ilmu tetap ada di dalam diri kita. Jalan. Karena hakullah hakul adam. Wah, ini luar biasa ya. Saya jadi mikir lagi, saya berpikir terus, saya menemukan alhamdulillah. Lalu perlahan-lahan sholawat saya pahami, terus berjalan terus, dan akibatnya saya mendapatkan banyak hikmah dari sholawat itu. Nah inilah yang kemudian saya kembangkan. Dan saya berani kemudian untuk memberikan ijazah pengisian kepada siapapun. Karena apa? Saya yakin pada saatnya saya akan tiada. Dan saya tidak akan membiarkan sholawat berhenti hanya sampai saya. Karena ini perintah dari Allah kepada Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama, para ustadz, dan kepada kita. Jangan berhenti. Kita memberhentikan sholawat nih, berarti kita memutus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana masuk surga? Mas Amin, dengan mau masuk surga, siapa yang jenengan sampaikan dari syariatku? Betul-betul Gusti ora bisa. Tetap harus ada wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai terus. Ya. Sampaikan sholawat minimal Mas Amin kepada istrinya, kepada anaknya, tangganya, jamiahannya, dan kepada siapapun yang berada di sekitar kita, sampaikan sholawat. Man sholla alayya wahidatan. Sapa wong kang maca sepisan marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi asra sholawatin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membacakan sholawat sebanyak 10 kali. Kita baca sekali, Allah baca 10 kali. Ya. Wa hutat anhu khati'atin asra khati'atin, dan Allah akan menghapus 10 kesalahan yang kita lakukan. Luar biasa. Ya. Wa yarfa asra darajatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Jadi kurang apa dari sholawat, dari sisi sabda Rasulullah itu sudah benar. Belum lagi yang tidak sepengetahuan kita, yang Allah turunkan
tanpa ada syariat apapun. Misalnya contoh dilalah bocah pinter-pinter sekolah ini, usahanya dilalah jalan maju, ya kan? Wis gampang-gampangane lap-lap goran urip sehat, seneng gemuyu bae sing cengir ayo ngedan. Ya. Sekarang ana wong sugih susah, ana wong larat seneng. Jangan pilih di nyoba milih dia sugih seneng. Betul lagi? Benar. Ana wong sugih susah, ana wong larat seneng. Dibalik ana wong larat susah ya, wong sing keparat wis melarat susah bisa. Mestinya kan melarat seneng karena apa? Innakum ya, dikatakan oleh Rasulullah, laisa hina an kasratil ardi walakin hina nafsi. Dikatakan sugi itu dua sing dunyane akeh. Tapi wong sing atine gede, nggih. Jenengan kumpul meneh kakek pit. Sulawi meneh gopet. Meneh kita metu kabeh. Kancane nggo mobil. Alhamdulillah kancane yang sugi-sugi. Sing seneng. Jangan gengsi, kita tuh ngaji. Apa yang jenengan wujudkan di dalam diri saya? Ngaji. Kenapa saya pakai motor? Saya punya mobil. Tapi saya dulu pakai motor. Kenapa? Ya itu hati saya. Susah. Inilah maksud saya begini. Jenengan tidak usah melihat masalah keberadaan kita. Lihat sekarang dalam kondisi sehat. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun berada. Dan di antara pelaksanaan takwa adalah membaca sholawat. Itu kan perintah Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu kepada iman. Shollu perintah. Al-amrul wujub perintah menunjukkan wajib bersolawatlah. Itu di antara. Dan hebatnya lagi bahwa kita termasuk insya Allah menurut saya insya Allah sudah mempunyai wasilah yang benar sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada kendala. Dan berlakulah hadis Rasulullah, ma min du'ain illa baina wa bain sama do'ati dijabur. Tidak antara doa dan doa langit dan bumi kecuali terdapat bimbing atau hijab yang menghalang-halangi. Dan saya terangkan, langit ada lapis 7. Paling atas nama Sidratul Muntaha. Dari Muntaha sampai ke aras. Wallahu khalaqa samawati wal arda ayam. Allah menciptakan bumi dalam waktu 6 masa. Dari Muntaha sampai ke aras ada 70.000 hijab. Setiap satu hijab satu langit sama dengan 7 lapis langit. Itu yang dikatakan faida sa'alaka ibadi anni qaribun ujibu da'wata ilada. Ya Rasulullah, kalau hambaku bertanya pada minta aku di mana aku, katakanlah pada mereka Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ini Pak, kita dengan Allah itu jauh. Belum lagi doa kita kadang nggak sampai, tertutup, terhalang oleh langit-langit. Maka Nabi menangis, neteskan air mata saat detik-detik akhir kematiannya, akhir wafatnya. Apa mengucap kalimat ummati, ya umatnya akeh pada sholat, pada puasa, pada zakat, pada sedekah. Tetapi orang bisa menuju surga kenapa? Dia meninggal di sholawatan, ngutak syafaati orang sholawatan bisa. Nah ini repot. Ning amale baik dipertanyakan Rasul, apalagi nggak sholawatan. Dari sisi mana masuk surga? Dengan tiket yang model apa masuk surga? Nah kemudian dengan cara itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah untuk menjalankan perintahnya yaitu bersolawat. Sehingga pas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana solawat yang diminta oleh Allah? Rasulullah nggak paham. Rasulullah nggak ngerti bagaimana bacaan solawat yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, itu bagaimana solawatnya? Nggak ada. Turun malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, shollu alan nabi. Shollu alan nabi. Itu malaikat menyampaikan dari Allah, shollu alan nabi. Bersolawatlah kepada Nabi. Tapi kan ini Allah. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Jangan keliru, kita minta kepada Allahumma, ke Allah dulu. Sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu.
Kita nggak boleh shollu ala nabi. Itu Gusti Allah kepada Nabi. Jadi ada kaidah-kaidah yang memang harus kita pahami bab masalah sholawat. Insya Allah tidak ada salah, tidak ada kekeliruan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi masa boleh dengan Muhammad toh, mesti pakai Sayyidina Muhammad. Kan begitu, gitu. Nah itulah diantaranya. Kemudian yang terakhir, ya, tolong diamalkan. Ini tadi sejarah belum selesai. Kisah tentang Mankasar belum selesai. Tapi ini hari pertama ini dalam rangka pertemuan yang awal ya setelah Ramadan ya. Nah ini monggo diamalkan, dipuasai 3 hari. Ini harusnya kerjaan Mas Hamid ini, bukan saya nih. Di wilayah 13 saya serahkan pada Pak Hamid. Yang lain monggo siap-siap setelah wirid 100 naik 200, kemudian naik 300 ya, dengan 300 ya, berarti sehari 1.500.